Kisah ini berawal dan berlatar belakang di pinggiran kota negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Bocah ini datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu yang terlihat sudah sangat lusuh. Setelah itu, diceritakan keseharian Ali pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam toko, Ali menaruh bungkusan sepatu adiknya dalam sebuah plastik hitam tepat di atas peti kayu. Namun ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara tak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya yang ia kira barang bekas yang sudah tak terpakai. Ali kecil tak menyadari hal itu sampai akhirnya dia pun terlihat bingung ketika mengetahui sepatu adiknya ternyata sudah tidak berada di sana lagi. Ali berusaha mencari keberadaan sepatu itu. Sampai ia pun diusir oleh si pemilik lapak karena ia yang tak sengaja menjatuhkan barang dagangannya. Ketika sampai di depan rumahnya, Ali tak sengaja mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan. Dikarenakan keluarga mereka yang sudah sejak 5 bulan lalu tak membayar uang sewa. Lalu kemudian di dalam rumah Ali bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra yang sedang menidurkan adik bayinya. Zahra bertanya dengan penuh harapan kepada kakaknya mengenai sepatu yang ia perbaiki. Dengan polosnya Ali menjawab jika ia baru saja mengambilnya. Dengan agak keberatan, Ali berusaha menutupi fakta yang terjadi. Tapi tetap saja Zahra ingin melihat sepatu itu. Karena sudah tidak bisa mengelak, akhirnya Ali mengatakan kejujuran kalau sepatunya Zahra hilang saat dia berada di toko sayuran. Ali mengatakan jika Zahra tak perlu bersedih karena Ali akan kembali lagi untuk mencari sepatu tersebut dan berpesan agar Zahra tak perlu menceritakan hal ini kepada ibunya. Karena jika ibunya tahu, ibu akan memarahi mereka berdua. Secara diam-diam, Ali kembali ke toko tersebut dan mencari di mana sepatu adiknya yang terjatuh. Namun sayang nyatanya sepatu itu memang sudah tak ada di sana. Malam harinya, ayah Ali terlihat kesal dengan si pemilik rumah yang selalu datang dan menagih uang kontrakan dengan cara yang kasar. Di sana terlihat juga jika ada ibunya Ali yang terbaring lemah karena sedang sakit. Ali sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali hanya banyak bermain hingga ia lupa untuk membantu ibunya di rumah. Ketika sedang belajar, agar pembicaraan mereka tak terdengar oleh ayah dan ibunya, Ali dan Zahra secara diam-diam berkomunikasi dengan buku tentang bagaimana caranya agar Zahra bisa bersekolah besok hari. Ali menjawab jika sementara ini ia bisa menggunakan sepatu Ali dulu secara bergantian. Dan Ali berpesan selesai sekolah ia harus segera pulang karena kebetulan jam sekolah Ali yang bergantian dengan Zahra. Keesokan harinya, Zahra pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ali yang terlihat kotor dan longgar di kaki mungilnya. Zahra sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang terlihat bagus. Sepulang sekolah, Zahra langsung berlari sekencang-kencangnya karena Ali sudah menunggunya dengan sabar di sebuah lorong untuk pergi ke sekolah. Mereka pun bergantian memakai sepatu itu. Lalu Ali berlari sekencang-kencangnya menuju sekolah. Namun terlihat jika Ali ternyata sudah terlambat datang ke sekolah karena ia yang harus menunggu Zahra pulang lebih dulu. Saat sudah di rumah, Ali mengatakan kepada Zahra jika ia harus tetap merahasiakan hal ini. Karena Ali tahu jika orang tuanya saat ini sedang tak memiliki uang untuk membelikan sepasang sepatu baru untuk Zahra. Karena sepatu Ali yang terlihat kotor, mereka pun mencuci dan membersihkannya bersama-sama sambil bermain gelembung sabun dengan penuh kebahagiaan. Esoknya Zahra pun melakukan ujian di kelasnya. Ia pun mulai terlihat cemas karena bel pulang sekolah yang tak kunjung berbunyi. Sementara dia khawatir kalau Ali pasti menunggunya dari tadi untuk memakai sepatu butut itu. Akhirnya Zahra pun mengerjakan soal-soal itu lebih cepat agar berharap bisa pulang lebih awal. Usahanya pun berhasil dan ia bisa pulang lebih awal. Zahra pun berlari dengan kecepatan penuh. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi ketika ia sedang berlari. Salah satu sepatunya itu pun tercebur ke dalam sebuah selokan yang arusnya cukup deras. Sehingga hal itu membuat Zahra kesulitan untuk mengejarnya. Zahra pun hanya bisa menangis karena sepatunya itu tersangkut di dalam got. Beruntung ada seorang pedagang yang baik hati membantu Zahra untuk mengambilkan sepatunya. Lalu dia bergegas menemui Ali. Ketika ia bertemu, Ali pun merasa marah karena kedatangan Zahra yang terlalu lama dan ditambah dengan kondisi sepatunya yang basah. Zahra mengatakan jika sepatu itu jatuh tercebur ke dalam selokan karena sepatu itu yang terlalu besar di kaki mungilnya.
Zahra pun mulai bersedih karena gara-gara Ali yang menghilangkan sepatunya, ia jadi harus berlari-lari sepulang sekolah. Ali menasihati Zahra agar tetap bersabar dan tetap merahasiakan hal ini karena ayah mereka yang belum mendapatkan gaji untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra. Dari kejadian itulah lagi-lagi Ali pun terlambat datang ke sekolah. Hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya alasannya terlambat hari ini. Sekalipun beralasan jika rumahnya yang sangat jauh dari sekolah, untungnya guru itu hanya memperingatkannya jika Ali tak boleh datang terlambat lagi. Saat di kelas gurunya mengatakan jika Ali adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah itu. Ia juga selalu mendapatkan nilai yang sangat bagus. Ketika Ali sudah pulang, ia pun kembali bertemu Zahra yang masih terlihat ngambek kepada Ali karena kejadian tadi siang. Namun Ali mencoba menghibur adiknya dengan memberikan sebuah pulpen yang dihadiahkan oleh gurunya kepada Zahra. Hal itu membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali. Keesokan harinya ketika berada di sekolah, saat sedang berbaris akan memasuki kelas. Zahra pun tak sengaja melihat ada seorang siswa di sekolah itu yang memakai sepatu persis mirip dengan sepatu miliknya. Namun sayangnya Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bel pertanda masuk kelas sudah dibunyikan. Saat jam istirahat, Zahra kembali mencari siswa yang memakai sepatu yang sama persis dengan sepatunya itu. Hingga akhirnya dia pun bertemu dengan anak itu. Zahra hanya berdiri di samping anak itu tanpa sepatah kata pun. Sambil melihat anak itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tak lama bel masuk pun berbunyi. Sepulang sekolah, Zahra yang masih penasaran secara diam-diam mengikuti anak tersebut. Bahkan sampai ke depan rumahnya untuk mengetahui alamat rumah anak itu. Namun di sisi lain ternyata lagi-lagi Ali kembali terlambat datang ke sekolah. Dan kali ini dia pun kembali ketahuan oleh gurunya yang sedang piket. Bapak itu memarahi Ali dan menyuruhnya pulang kembali. Atau jika Ali masih ingin tetap masuk kelas, ia disuruh datang bersama orang tuanya. Ali kecil ini pun menangis dan mengatakan kalau ayahnya sedang bekerja dan ibunya sedang sakit. Bapak itu tak peduli dan menyuruh Ali kembali pulang. Ali pun balik badan sambil menangis. Saat di jalan Ali berpapasan dengan kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali. Bapak itu langsung bermediasi dengan guru yang tadi dan meminta guru itu untuk memaafkannya, karena Ali yang termasuk siswa yang rajin dan penurut di sekolah itu. Ali pun diizinkan kembali masuk kelas. Sepulang sekolah, Ali dan Zahra mendatangi rumah anak yang sudah diincar Zahra tadi. Namun pintu rumah anak itu tiba-tiba saja terbuka dan mereka pun segera bersembunyi. Terlihat jika ternyata anak itu bernama Roya dan ia mempunyai ayah seorang tunanetra. Melihat hal itu, mereka berdua pun menjadi merasa tidak tega dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut yang sebetulnya belum tentu juga milik Zahra yang hilang. Di sisi lain ayahnya Ali yang sedang bersedih pun mendapatkan sebuah barang-barang keperluan untuk berkebun dari seorang temannya yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan peralatan itu, ayah Ali berniat ketika hari Minggu atau hari libur ingin mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tukang kebun di perkotaan. Dan hari libur pun datang, diperlihatkan Ali bersama ayahnya pun pergi ke kota dengan sepeda tua milik ayahnya. Dengan wajah polosnya Ali mengagumi keindahan dan hiruk-pikuknya kehidupan perkotaan. Sesampainya di kota, rumah demi rumah mereka datangi dengan menawarkan jasa tukang kebun. Tetapi rencana tak semudah kenyataan. Tak ada satupun rumah yang membutuhkan jasa mereka bahkan sudah lelah berkeliling. Akhirnya mereka pun terlihat lelah dan mulai pasrah. Namun mereka tetap percaya kalau Tuhan tidak tidur dan barang siapa yang selalu berusaha dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasilnya. Ali yang merasa lelah itu meminum air dari keran luar rumah seseorang. Tak disangka keberadaan Ali dipantau. Seorang anak pun mulai menyapanya. Berkomunikasi melalui speaker di luar pagar. Ali yang meminta maaf setelah meminum air itu juga mulai menawarkan jasa tukang kebun. Awalnya anak itu menolak karena di rumahnya tidak ada orang selain dia dan kakeknya. Namun setelah Ali dan ayahnya pergi, terlihat jika akhirnya ada seseorang yang memanggil mereka dari kejauhan. Ternyata itu anak dan kakek dari rumah yang tadi. Mereka membutuhkan jasa ayahnya Ali. Ayahnya Ali akhirnya bisa mendapatkan izin menjadi tukang kebun dari menyemprot buah hingga menanam tanaman. Kali ini ayahnya mengizinkan Ali untuk bermain karena permintaan dari cucu si pemilik rumah. Dengan begitu, Ali sangat senang sekali bisa bermain bersama anak dari orang kaya tersebut.
Singkat cerita, ketika selesai berkebun, ayah Ali mendapatkan upah yang cukup banyak karena kinerjanya membuat sang kakek itu puas. Hal ini membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik rumah. Ayahnya memanggil Ali untuk pulang. Ali meninggalkan anak orang kaya itu tertidur bersama bonekanya karena kelelahan bermain, seakan mengucapkan kalimat perpisahan entah kapan mereka bisa bersenang-senang kembali. Saat perjalanan pulang, ayahnya berjanji jika nanti mungkin ayahnya akan memberikan mereka sebuah sepatu baru dan semua kebutuhan keluarganya. Namun seketika, ada saja ujian yang menimpa mereka ketika tiba-tiba sepeda yang dikendarai ayahnya mendadak mengalami remblong. Berlaju dengan kecepatan tinggi membuat mereka tersungkur dan menabrak sebuah pohon. Masih untungnya lagi mereka dapat pulang dengan menumpang sebuah mobil pick-up dalam keadaan terluka. Sedangkan sepeda butut ayahnya Ali terlihat sudah rusak. Malam harinya saat Ali dan Zahra sudah tertidur, lagi-lagi ibunya mengeluhkan tentang ibu kontrakannya yang galak dalam menagih uang kontrakan. Namun di sini ayahnya hanya menenangkan dan akan segera membayar. Ali yang mendengar itu pun mengurungkan niatnya untuk meminta pada ayahnya agar Zahra dibelikan sepatu baru. Keesokan harinya di sekolahnya Ali, Pak Guru memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa. Bahwa nanti akan ada sebuah pertandingan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur. Bagi yang ingin ikut harap untuk segera mendaftarkan diri, namun Ali tampak seperti tak tertarik. Berpindah ke Zahra yang dihampiri oleh Roya. Ternyata Roya hendak mengembalikan pulpennya yang saat itu terjatuh waktu Zahra berlarian pulang sekolah. Akhirnya mereka pun berkenalan dan menjadi teman. Di mana di saat yang sama, ayah Roya dan ayah Zahra sedang mampir ke toko sepatu di mana ayah Roya membelikan sepatu baru untuk anaknya. Namun ayahnya Zahra hanya melihat tanpa membelinya. Esoknya setelah pulang sekolah, Zahra kembali bertemu Roya dan melihatnya sudah menggunakan sepatu baru. Hal itu membuatnya pilu, karena dia masih tetap terus menggunakan sepatu secara bergantian dengan Ali. Kembali ke sekolahnya Ali. Guru olahraganya menempelkan informasi tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut. Yaitu juara 1 yang mendapatkan liburan dan 1 set pakaian olahraga. Juara 2 yang mendapatkan liburan dan peralatan sekolah dan juara 3 yang mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Melihat hadiah ketiganya Ali sangat bersemangat untuk ikut perlombaan. Ali kembali mendatangi gurunya dan meminta dirinya untuk ikut, namun gurunya bilang sudah terlambat karena seleksi pun sudah selesai. Dan dengan tegas gurunya tetap mengatakan tidak bisa. Seketika Ali menangis dan memohon kepada gurunya tersebut serta berjanji akan memenangkan perlombaan. Melihat ketulusan air mata bocil itu, gurunya pun memberikannya kesempatan dengan melakukan seleksi lari kepadanya hari itu juga. Ali yang pulang dengan perasaan bahagia itu pun menyampaikan kabar baik pada adiknya kalau ia lulus untuk lomba lari, di mana juara ketiganya akan mendapatkan sepatu. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Ali dan anak-anak sekolahnya diantarkan menuju tempat perlombaan. Di sana, begitu terkejutnya si Ali kecil karena melihat pesertanya sangat banyak. Dan tentunya para anak-anak itu difasilitasi dengan perbekalan yang mumpuni oleh orang tuanya. Sementara Ali akan berjuang dengan sepatu bututnya. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Ratusan anak-anak mulai berlari dengan jarak 4 km itu. Ali yang sangat cekatan berhasil menyusul anak-anak lain satu demi satu. Mengingat berlari adalah aktivitasnya sehari-hari agar tidak terlambat datang ke sekolah karena setiap hari ia dikejar waktu bergantian sepatu dengan Zahra. Saat berlari, pikiran Ali kembali flashback saat ia selalu bergantian sepatu dengan adiknya saat ke sekolah. Bahkan Ali tidak merasa malu dan mau berkorban untuk adiknya tersebut. Secerca harapan ketika dia mendapat kesempatan untuk mengikuti lomba lari maraton, dia harus berjuang keras demi memenangkan hadiah untuk sang adik tercinta serta penebusan dosa ketika menghilangkan sepatunya. Ali terus berlari hingga meninggalkan banyak lawan-lawannya. Suatu ketika ia dijatuhkan oleh lawannya. Namun itu tidak membuatnya gentar dan bangkit kembali. Dalam kelelahan dan banyak pikiran, kaki yang dibaluti sepatu butut itu dapat menghantarkan Ali menuju garis finish di urutan pertama. Keringat yang ia keluarkan terbayarkan dengan pengorbanan yang ia lakukan. Namun Ali lupa akan satu hal. Dia berlari ke depan hingga menembus juara 1. Sehingga dia melupakan tujuan awalnya hanya untuk mencari juara 3 yang hadiahnya berupa sepasang sepatu baru. Sorak-sorai penonton pun menyambut bahagia atas kemenangan bocah itu.
Saat sesi pemotretan, Ali hanya menunduk. Dia merasa telah melakukan kesalahan. Dan pada akhirnya ia pun menangis. Saat pulang ke rumah, Zahra telah menunggunya dengan raut wajah penuh harapan. Ali mendekat dengan wajah yang murung. Saat mendekati adiknya, Zahra masih melihat sepatu butut yang terpasang di kaki Ali. Tanpa sepatah kata pun, Zahra meninggalkan Ali begitu saja karena adik bayinya terbangun dan menangis. Ali yang baru pulang langsung melepas sepatu bututnya yang sudah hancur, dan merendam kakinya di dalam kolam. Film diakhiri dengan memperlihatkan sosok ayah Ali yang telah membelikan 2 pasang sepatu baru untuk anak-anaknya. Pesan moral dalam cerita ini adalah tentang pentingnya kesetiaan, pengorbanan, dan persaudaraan. Kisah ini menggambarkan bagaimana seorang kakak dan adik berusaha melewati tantangan hidup mereka dengan saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Meski problematika dalam cerita ini sangat simpel, namun terdapat nilai-nilai seperti ketulusan, kerja keras, dan kesederhanaan dalam menghadapi kesulitan dan mencapai impian. Serta menekankan pentingnya empati dan perdamaian dalam hubungan antar manusia, terlepas dari perbedaan sosial dan ekonomi. Walau ceritanya hanya menggambarkan kisah keluarga kecil sederhana saja, namun cerita ini cukup dapat membuat kita terharu. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu bergantung pada kekayaan materi, tetapi bisa ditemukan dalam kesederhanaan, pengorbanan, dan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah ada yang masih penasaran dengan endingnya, ketika ayah Ali pulang dan membawakan sepatu? Dan apakah yang akan dilakukan Ali dengan hadiah juara satunya? Biarlah semua menjadi misteri. Sekian cerita kali ini. Tamat.